Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Dua gudang di Tanjung Redep, Berau terbakar. Tidak ada korban jiwa dan penyebab kobaran diduga akibat korsleting listrik. Tim Satgas Pangan di Tarakan, Kalimantan Utara menemukan sejumlah beras oplosan di pasaran. Berbagai olahraga tradisional memeriahkan Samarinda Culture Festival 2025. Petugas pemadam kebakaran dari BPBD dikerahkan sesaat setelah si jago merah melahap sebuah bangunan usaha pencucian dan gudang penyimpanan di Jalan Gunung Panjang, Tanjung Redep, Berau, Selasa malam. Upaya pemadaman tak berjalan mudah, itu karena pintu masuknya berupa pintu geser dari besi dalam kondisi terkunci. Untuk bisa memadamkan api di bagian dalam bangunan, petugas pun harus mendatangkan mobil khusus guna bisa mendobrak pintu tersebut. Dari upaya yang dilakukan ini, diketahui api berasal dari lantai dasar. Untuk rolling door-nya sempat sampai kami menurunkan mobil unit rescue yang peralatannya lengkap untuk membuka rolling door, pakai ada alat khususnya. Jadi gudang tempat cucian tadi dalam keadaan kosong Pak ya, sehingga dipaksakan untuk membuka rolling door-nya ya? Iya. Tadi api yang pas pemadaman, di mana Pak posisi apinya Pak? Untuk posisi api dalam ya? Di dalam ya? Ya. Nah, maksudnya apakah di bagian bawah? Di bagian Itu bawah. ada ruangan Bawah. di bawah ya? Lantai dasar. Sementara Ketua RT setempat menyebut dua bangunan yang terbakar ini pemiliknya hanya satu. Saat api mulai berkobar, bangunan tersebut dalam kondisi kosong. Ini di gudang sebagai apa sih Pak gudang ini? Satu laundry, tapi satu aja. Ya. Jadi satu bangunan ya Pak ya? Pemiliknya satu orang. Dugaan api kalau malam kan nggak ada aktivitas Pak, dugaan api sementara Pak? Iya, biasanya nggak ada aktivitas. Dugaan sementara Ada, biasanya ada wakernya, ada yang jaga. tapi pas laundry nggak ada kalau malam bayar kosong ya? Kosong. Setelah berupaya hampir 1 jam, kobaran berhasil dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Wanita yang mengenakan helm ini tengah mencuri uang di sebuah toko kelontong di Jalan Maduningrat, Tenggarong, Kutai Kartanegara. Berhasil mendapatkan sasarannya, ia pun bergegas meninggalkan toko tersebut dengan membawa uang curian. Selang beberapa waktu kemudian, pelaku berhasil diringkus oleh polisi. Dari catatan polisi, pelaku ternyata sudah beraksi di sejumlah tempat. Bahkan di tahun sebelumnya, pelaku pernah membuat pernyataan yang isinya tidak akan mencuri lagi. Pada aksinya kali ini, pelaku mencuri uang sebanyak 50 juta rupiah. Uang tersebut digunakan untuk membuka warung sembako dan berangkat ke Pulau Sebatik, Nunukan, Kalimantan Utara. Berang. Itu pakai surat pernyataan, tidak mengulangi lagi. Nah, ini kebetulan yang kedua viral, yang laporan langsung Pak Hajinya kemarin, ya kita terus langkahkan.
Itu yang kedua. Kapan yang di Madiningrat? Ya, Yang di Madiningrat kapan? Madiningrat tanggal 21 Juni. Ya, 21 Juni. Nah, apa lagi? Yang ini Pak sebelumnya Pak? Yang di mana? Di seberang itu Pak? Di seberang itu pernyataannya tanggal berapa ya? Itu 2024. Oh, 2024. Tahun lalu ya. Identitas palsu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, wanita bernama Nujayanti, warga Samarinda ini kini terancam hukuman 5 tahun penjara. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Tenggarong, Kutai Kartanegara. Pemotor yang tidak mengenakan helm ini dihentikan oleh anggota Satlantas Polresta Samarinda saat menggelar razia di kawasan Jalan Harun Nafsi, Samarinda Seberang. Razia ini pun merupakan bagian dari Operasi Patuh Mahakam 2025. Selain itu, sejumlah pelajar yang berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor tidak bisa berkutik. Mereka menjadi sasaran karena tidak mengenakan helm. Meski kedapatan melanggar, namun polisi tidak memberikan tindakan kepada pelajar tersebut. Mereka hanya diberi peringatan agar tidak mengendarai motor jika belum memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Hari ini kita gunakan sekitar 12 di backup sama Disub Kota, ada sekitar 12-20-an lebih. Intinya kami membackup dari kegiatan dari Pak Kadis Perhubungan Kota Samarinda bahwasanya untuk anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki surat izin mengemudi tidak boleh menggunakan sepeda motor ke sekolah. Ada sebagian sosialisasi, ada penindakan. Yang intinya kita membackup dari Dinas Perhubungan Kota, kalau memang anak-anak tidak punya SIM, tidak menggunakan helm sama sekali, karena sasaran prioritas operasi patuh anak di bawah umur pertama. Dari razia tersebut, sebanyak 30 pelajar baik SMA maupun SMP yang diberikan teguran. Polisi berharap para orang tua tidak lagi mengizinkan anak-anaknya yang belum memiliki SIM untuk mengendarai motor saat berangkat ke sekolah. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda.